Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Santri-santri kelas 10 yang ana cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Alhamdulillah, sekarang kita melanjutkan pelajaran jarak jauh atau PJJ dalam pelajaran hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah. Insyaallah, seperti metode sebelumnya, ana akan membacakan 2 kali. Setelah itu ana akan menerjemahkan hadis tersebut. Baru ana akan mulai penjelasan dibagi menjadi 3, yaitu sahabat, pokok hadis, dan siapakah yang meriwayatkan hadis yang kita ambil. Sebelumnya ana harapkan antum sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen, pensil, dan buku untuk mencatat hal-hal penting yang berkaitan tentang pelajaran hadis hari ini. Sebelumnya, bismillah, ana bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'min wat taubatu ma'rudatun ba'du muttafaqun alaih. Ana ulangi sekali lagi agar antum bisa lebih paham atau lebih jeli dalam membaca dan mempermudah antum dalam proses menghafal hadis ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'min wat taubatu ma'rudatun ba'du muttafaqun alaihi. Artinya, dari Abi Hurairah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum buka kurung khamr tutup kurung ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman, dan pintu taubat selalu terbuka untuknya. Hadis muttafaqun alaihi. Ya. Insyaallah kita mulai dari sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah ana ingatkan dan ana jelaskan, nama asli dari Abi Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhrun. Jadi kalau ditanya siapa Abu Hurairah itu, Abi Hurairah artinya Abdurrahman ibnu Sakhr. Karena banyak dari kaum muslimin atau bahkan thalabul ilmu itu sendiri, dia sering mendengar kalimat atau sahabat yang bernama Abi Hurairah ini, akan tetapi tidak mengerti, tidak memahami nama asli dari beliau, yaitu Abdurrahman ibnu Sakhr.
dan beliau ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi kalau ditanya siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah Abi Hurairah. Ya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah ini langsung mendengar ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina dalam keadaan beriman. Ana jelaskan. Jadi berzina itu adalah melakukan hubungan antara kedua insan tidak dengan sesuai syariat atau tidak dengan ikatan pernikahan. Ya, meskipun zina itu banyak, ada zina mata, zina mendengar, ada zina yang lain ya. Pokoknya zina itu sebenarnya banyak artinya, akan tetapi zina yang dimaksudkan atau yang ditujukan dalam hadis ini adalah zina berhubungan intim laki-laki dan perempuan, dan bukan dalam keadaan ikatan syar'i atau ikatan pernikahan. Jadi tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina dan dia dalam keadaan beriman. Jadi kita sebutkan ya, jadi 3 dosa besar ini adalah berzina, dan kedua adalah mencuri, yasriq artinya mencuri. Mencuri ini adalah mengambil barang siapapun tanpa haknya atau tanpa seizin yang diambil. Ya. Setelah itu yashrabu, di sini yashrabu itu artinya meminum. Kalau maksud dari hadis ini adalah yashrabul khamr atau meminum khamr. Mau itu alkoholnya sedikit, mau alkoholnya banyak, mau ada efeknya atau tidak efeknya, yang jelas jika seorang muslim meminum khamr, maka dia tidak dalam keadaan beriman. Ya, kata Nabi SAW, qaliluhu wa kathiruhu sawa. Mau sedikit, mau nyicipin doang, atau mau sampai mabok muter-muter, nah itu tetap ketika seorang meminum khamr, maka dia tidak beriman. Anda jelaskan kenapa dibilang tidak beriman. Apakah jika kita melakukan 3 dosa besar ini, berzina, mencuri, dan meminum khamr, seorang muslim itu keluar dari agama Islam? Apakah dia perlu syahadat lagi? Nah, kata para ulama, dicatat ya, ini artinya bukan nafyul iman atau bukan peniadaan iman, akan tetapi maknanya adalah nafyul kamal, peniadaan kesempurnaan. Jadi bukan maksudnya jika seorang mukmin atau orang Islam melakukan dosa besar ini artinya dia sudah keluar dari agama Islam dan halal darahnya bagi kaum muslim. Tidak. Akan tetapi jika seorang melakukan 3 dosa besar ini atau dosa-dosa besar yang lainnya, maka dia sedang tidak dalam keadaan beriman ketika melakukannya. Dan yang dimaksud tidak dalam keadaan beriman adalah nafyul kamal, kesempurnaan iman. Jadi kata Nabi juga, al-iman yazid wa yanqus. Jadi iman seseorang itu kadang tambah, kadang berkurang. Ya, kapan berkurangnya? Ketika bermaksiat, apalagi bermaksiat dosa-dosa besar. Yang seperti dicontohkan dalam hadis ini, yaitu berzina, mencuri, dan meminum khamr. Nah, ketika seorang yang beragama Islam melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar, maka ketika melakukannya sesungguhnya dia tidak dalam keadaan beriman. Maksudnya adalah imannya dalam keadaan bermaksiat itu sangat-sangat tipis. Bahkan dikhawatirkan terjerumus keluar dari agama Islam. Maksudnya benar-benar posisinya itu paling bawah. Nah, gimana menambahkan iman seorang muslim? Yazidu bitta'ah. Jadi cara menambahnya adalah dengan selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu kadang di atas, kadang juga di bawah. Di atas itu dalam keadaan kita sedang beribadah, keadaan kita taat kepada Allah, akan tetapi posisi paling bawah keadaan kita
bermaksiat. Waliyadzubillah. Jadi lanjutkan, wat taubatu ma'rudatun ba'du. Dan taubat itu selalu terbuka kepadanya. Ya, inilah makanya dalam Al-Qur'an kita sering dengar wallahu ghafurur rahim, ya. Wallahu ghafurun halim. Jadi artinya adalah sungguhnya Allah itu maha pemaaf. Jadi jika kalian melakukan perbuatan dosa, syaratnya adalah bertaubat. Tidak ada syarat lain kecuali bertaubat. Di sini di dalam hadis ini, kalau seorang muslim melakukan perbuatan dosa besar bahkan seperti berzina, mencuri dan minum khamar, ya maka kata Nabi SAW, sungguhnya Allah itu selalu membuka pintu taubat kepada hambanya. Tapi ingat, syarat-syarat taubat seperti yang paling penting adalah tidak mengulangi perbuatan keji itu tersebut. Jadi nggak boleh diulangi lagi. Nah, itu syarat-syarat taubat. Jadi jangan cuma taubat, ya Allah anak taubat, padahal dia masih bermaksud. Nah, itu tidak akan diterima taubatnya. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh al-muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi kalau ada muttafaqun alaih, ini adalah hadis yang paling sahih ba'dal Quran, paling benar setelah Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran, itu sudah pasti benar. Dan derajat yang kedua adalah muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.